kita pilih tiga ini. Teman bisa pakai Shift A atau klik kanan Add Auto Layout seperti ini ya. Dan lebih enak pakai keyboard aja ya, Shift A. Oke teman-teman, kembali lagi pada channel Geodesign. Untuk pembelajaran kali ini kita masih tetap dalam dunia UI UX design. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya yang mempelajari tentang cara atau membuat simple design untuk suatu aplikasi mobile ya. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya, itu kita bikin dengan cara manual. Dan untuk kali ini saya menepati janji saya untuk membuatkan video tentang apa itu Add Auto Layout ya. Nah sebelumnya nih, kalau teman-teman lihat pada video saya sebelumnya yang ini ya teman-teman, yang ini ya, yang bisa lihat kita bikinnya main group ya, kita bikin grup grouping untuk anu. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi add atau layout. Oke, apa sih add atau layout dan bagaimana penggunaan add atau layout? Sebenarnya add atau layout ini untuk menguasai ya fitur esensial untuk desain lebih responsif, efisien, dan mengurangi atau mempercepat waktu pembuatan desainnya teman-teman. Oke, yang pertama itu add atau layout pada Figma ini sebenarnya adalah suatu fitur yang membuat elemen dalam frame tersusun berdasarkan arah, jarak, padding, dan alignment, sehingga desain ini menjadi responsif dan sangat mudah untuk menyesuaikan di saat konten berubah. Seperti pada tampilan desktop, kita responsifkan menjadi tampilan mobile. Itu jauh lebih cepat dan ringan ya teman-teman, dan mempercepat teman-teman juga untuk membuat desain UI-nya ya. Yaitu ada tiga teman-teman ya. Ada termodinamis, yaitu otomatis memperbesar atau mengecil satu teks yang ada di dalamnya, atau button ya. Daftar fleksibel, menyesuaikan jumlah item tanpa perlu pengaturan manual. Seperti kemarin kita bikin grup untuk ngatur jarak, kalau pakai auto layout kita cukup langsung dibikin rata untuk sesuai ukuran yang sudah kita tentukan ya. Kemudian desain terstruktur, yaitu konsisten, terjaga, dan di seluruh proyek desain. Oke. Nah, cara untuk menambahkan add atau layout, caranya mudah untuk mengaktifkannya, yaitu tekan pada shortcut, yaitu Shift plus A, atau teman-teman bisa klik kanan kemudian add auto layout ya. Ini ya teman-teman, pertama klik kanan, kemudian pilih add auto layout, atau langsung ke shortcutnya yaitu Shift plus A. Oke, disebarkannya dari klik kanan. Figma akan otomatis menentukan alur layout dan siap diubah kapan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Nah di sini ada tiga macam ya, yaitu kita pilih frame atau layar itu untuk menyeleksi elemen. Nanti kita coba ya, kita coba basicnya dulu. Saya contohkan dulu seperti apa add auto layout itu. Yang kedua itu mengaktifkan add auto layout yang tadi, yaitu Shift A plus klik kanan, atau Shift A saja cukup, atau klik kanan pilih add auto layout. Kemudian teman bisa menyesuaikan parameter nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kayak spacingnya berapa, alignment berapa, paddingnya berapa, sesuai dengan kebutuhan desain teman-teman. Oke, di sini ada beberapa jenis auto layout ya teman-teman, yaitu menawarkan tiga jenis auto layout ini. Satu yaitu vertikal ya, elemen tersusun dari atas ke bawah, ideal untuk daftar tugas, timeline, atau menu vertikal. Kalau horizontal ini itu tersusun dari kiri ke kanan untuk sempurna untuk navigasi, tombol atau button, dan komponen baris. Nah untuk grid ini teman-teman ya, itu elemen tersusun dari baris dan kolom.
cocok untuk galeri, dashboard, atau koleksi item. Oke, kemudian ada fitur tambahan yaitu fitur warp pada layout horizontal, advance warp agar elemen otomatis pindah baris saat melebihi lebar frame. Oke, kemudian pengaturan spasi dan padding. Padding ini adalah ruang kosong antara tepi frame dan elemen di dalamnya. Dapat diatur per sisi, yaitu atas bawah, kanan kiri, untuk kontrol presisi keseimbangan visual. Nah ini teman-teman. Oke. Kemudian ada gap between nih. Itu ada jarak antar elemen frame, dapat diatur dengan nilai angka tetap atau mode auto untuk penyesuaian responsif, itu jarak antara ini teman-teman. Oke. Antara ini, yang ini aja yang ini. Antara ini dan juga ini. Ini mengatur jarak antar elemen. Itu ya. Oke, manfaatnya apa ini untuk manfaat atau layout untuk desain yang kita buat? Satu, kecepatan desain. Layoutnya otomatis menyesuaikan, menghemat waktu, dan positioningnya manual ya, menghemat waktu setup dan posisi manual. Jadi kita nggak perlu manual lagi, pakai add atau layout untuk mempersingkat waktu ya. Yang kedua yaitu desain responsif, mudah membuat desain adaptif untuk berbagai layar tanpa duplikasi frame. Ya, jelaskan tadi yaitu kita buat contoh buat desktop ini ya, kan pasti ada tampilan responsif. Kita bisa gunakan add atau layout untuk memperkecil area ya teman-teman. Oke, ketiga yaitu kolaborasi tim. Desainnya terstruktur, memudahkan kolaborasi dan pengembangan teknis. Ini sangat enak banget untuk mempermudah tim developer juga ya. Enak banget untuk tim developer untuk ngedevelop desain yang sudah kita buat, dan mereka tinggal lihat cara-caranya. Itu enak banget ya teman-teman. Intinya untuk mempermudah juga bagi tim front end ya, front end developer. Oke, yang terakhir yaitu skalabilitas. Tombol yang menyesuaikan teks, dashboard yang sangat rapi banget meski data terus bertambah. Ini nanti kita coba yang ini ya. Oke, ini ada tips and trick atau tips dan praktek yang terbaik, yaitu maksimalkan atau layout untuk mengikuti praktek terbaik yang telah terbukti meningkatkan efisiensi dan kualitas desain Anda. Yaitu pertama, gunakan untuk frame utama. Terapkan auto layout pada frame utama untuk mengatur posisi keseluruhan. Jadi semua pakai auto layout ya nanti ya. Dan beberapa ada yang di grup juga bisa lihat. Kemudian selektif dan penerapan. Jangan paksa elemen masuk auto layout. Gunakan sesuai kebutuhan spesifik proyek. Yang tadi saya bilang ya, jangan semuanya pakai add auto layout, tapi sesuaikan dan jangan pernah maksa ya teman-teman. Kalau ya di grup, kalau pakai add auto layout jadi auto layout. Itu ya. Ketiga yaitu timing yang tepat. Fokus iterasi cepat pada fase konsep. Terapkan auto layout ini saat finalisasi untuk presisi. Jadi biar desain kita lebih presisi, kita gunakan add auto layout. Tapi jangan semuanya paksa terus ya pakai add auto layout ya. Ada kalinya kita pakai grouping juga, gitu ya. Kemudian nested layout, yaitu manfaat nested auto layout untuk desain kompleks yang tetap fleksibel dan maintainable ya. Yang keempat terakhir ya. Kemudian kunci desain efisiensi dan responsif atau layout ini juga bisa dibilang hemat waktu banget ya teman-teman. Yang tadi saya bilang, menjaga konsisten juga visual di seluruh desain Anda, yaitu menghemat waktu. Otomatis layout mengurangi pekerjaan manual itu hingga 40%. Kemudian adaptif nih, yaitu desain menyesuaikan dengan perubahan konten secara otomatis. Itu auto ya, nanti konten kita itu bisa auto, bisa dipakai di web desktop ataupun pakai mobile app atau responsif ya istilahnya. Kemudian konsisten, jarak dan alignment ini terjaga sempurna ke semua elemen. Jadi ya, caranya bisa kita atur dengan cepat ya, alignmentnya juga bisa, dan
lebih perfect lagi gitu. Kemudian yang tadi kolaboratif ya, developer mau memahami struktur desain jauh lebih mudah. Ini tadi lebih mudah, lebih cepat, dan enak banget ya kalau pakai add atau layout ini. Dan sekarang, mulai sekarang ini kita coba gunakan atau layout dari sekarang dan rasakan transformasinya dalam produktivitas dan kualitas dari desain Anda. Oke, terima kasih untuk penjelasan singkat ya tentang add atau layout. Sekarang kita coba langsung ke Figma-nya. Teman-teman, kita langsung coba ke Figma-nya. Teman-teman bisa langsung buka Figma ya. Oke, yang pertama tadi kita coba bikin tombol dulu ya. Tombol itu teman-teman cukup bikin seperti ini aja. Kalau kemarin di video sebelumnya kita gunakan rectangle. Oke, kita rectangle, kita kasih teks kayak gini ya. Yang kemarin. Kemudian kita atur di sini jaraknya seperti ini. Kita lihat di sini atur gitu ya. Nah, kalau add atau layout nggak perlu gitu teman-teman ya. Langsung saja pilih teks, ikan di sini, contoh sync in. Kita perbesar dulu kelihatannya, namun terus itu 4. Yang tadi teman-teman bisa pilih pada keyboard teman-teman shift plus A kayak gini, langsung ya add atau layout, atau klik kanan pada teks ini, klik kanan, pilih ini add atau layout. Oke, mas kok nggak kelihatan nih? Nah, ini ada kelihatan ini ya teman-teman. Kita kasih gambar deh, kita kasih background ya, kelihatan. Coba kita kasih warna merah, teksnya kita kasih warna putih. Oke, kelihatan ya. Oke, seperti ini ya. Nah, maksud dari jarak tadi teman-teman ya, ada beberapa cara itu ini. Oke, ini jaraknya ini. Nah, horizontal padding atau padding tadi, dan vertical padding. Oke, di sini kita bisa atur. Contoh nih, untuk yang horizontal atau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kita kasih jarak 25. Oke, ini ya, kita kasih jarak 35. Nah, biar besar ya. Nah, untuk vertikal yang ini teman-teman ya, vertical padding ini dari atas ke bawah ya teman-teman, kita kasih jarak 25, contoh 25. Untuk kebesaran 20. Oke, 15 saja. Oke, seperti ini ya. Ini untuk semua bisa kita atur seperti ini. Gak perlu lagi kita pakai rectangle seperti ini, kasih teks, itu lama banget ya, manual gitu ya teman-teman. Ini cara mudahnya seperti ini. Kita tambahkan lagi nih untuk apa, rasionya ini. Oke, rasio ini corner radiusnya kasih 15. Seperti ini. Kemudian yang dimaksud tadi ya teman-teman, antar elemen atau antar jarak ya teman-teman, cara antar elemen. Kalau teman-teman lihat tadi yang di sini, nah yang ini kan tadi padding di tepi frame ini kanan kiri paling presisi, ini untuk antar elemen. Oke, saya contohkan nih ya. Ini buttonnya saya duplikat. Oke, ini saya kasih ganti warna warna biru ya. Nah, dua ini teman-teman bisa teman-teman add atau layout ya, add atau layout. Oke, seperti ini add atau layout ya. Ini coba kita kasih nama dulu lah, ini BTN 1, ini BTN 2. Oke, di sini teman-teman kalau lihat ya, ini kan gak ada cara nih, gak ada ya, karena kita nggak perlu kasih ini karena kan ini antar elemen ya, ada 2 elemen yaitu button 1 dan button 2. Yang kita atur itu yang ini teman-teman. Oke, yang ini karena ini button. Nanti saya jelaskan dulu Pak kalau pakai teks ya. Ini button gap between object ya, vertikal. Oke, ini kalau saya pilih auto sama aja nih, tapi kalau kita pakai gunakan teks, ini kan button nih ya, kita coba pakai teks. Sini coba saya kasihkan tambal ban. Oke, sini saya duplikat,
Sini tambal gigi. Oke, saya duplikat lagi. Sini namanya pecel lele. Oke, ini kan gak peraturan ya teman-teman ya, caranya ya. Ini pecel lele antar tambal gigi 19, tambal gigi ke tambal ban 32. Fungsinya auto layout juga merapikan. Kita ambil contoh, kita pilih 3 ini. Teman bisa pakai Shift A atau klik kanan Add Auto Layout seperti ini ya. Biar lebih enak pakai keyboard aja ya, Shift A. Oke, langsung rapi ya. Dan jaraknya langsung ditentukan ini ya. Kamu bisa lihat vertical gap between-nya itu jadi 26. Oke. Coba taruh sini. Nah, kita juga bisa nih yang saya maksud ngatur jarak itu pakai ini teman-teman. Contoh di pada bagian horizontal kita kasih jarak 100. Oke. 100. Sini kita pakai huruf kaca. Oke. Ini kok bisa gini ya? Nah, kalau bisa lihat gini kok jadi gini, kita karena ininya apa horizontal resizing-nya kita pakai fix gitu ya, kita ganti ke hard. Oke, kita hard content. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kan 100 nih, atas bawah kita coba ganti jadi 25 seperti ini untuk merapikan. Kemudian fungsinya untuk ini ya, kalau teman lihat ini auto, ini kita bisa pilih auto, ini tetap nggak berubah ya karena kita pakai auto. Ini kalau pakai jarak seperti ini ya. Nah, teman-teman hilang seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman ini teman bisa lihat ya, kalau saya pakai 26, oke, ini jaraknya 26 ya, kita geser, ini hilang ya teman-teman. Oke, kita pilih klik konten untuk menghilangkan. Oke, hilang ya. Tapi kalau kita pakai auto ya, ini tadi 26, kita pilih auto. Oke, jaraknya itu tetap ada seperti ini ya kan, tapi semakin nempel gitu ya jarak ini. Oke, itu auto ya, sekali lagi auto, atau mengikuti dari teman-teman geser frame-nya ini ya, bisa lihat. Oke, ini akan tetap, tapi kalau kita pakai cara ini 26, kita tarik gini, kita fungsikan klik konten, hilang. Oke, ini biasanya dipakai untuk animasi prototipe, itu bisa nanti next kita bikin videonya ya. Kita coba dulu pakai yang seperti ini. Oke, kemudian ini lagi yang antar frame. Oke, ini yang antar frame ya teman-teman. Teman bisa lihat yang ini sama saja. Mungkin jarak 144 nih. Kalau kita geser seperti ini kan jadi kecil gitu kan. Pertama yang perlu dilakukan, kita rubah dulu width resizing-nya. Ini jadi hard. Yang high ini vertical resizing. Oke, yang vertikal ini horizontal. Ingat-ingat ya, ini horizontal. Ini yang vertikal. Oke. Karena di sini kita hook juga diamannya, cukup geser pakai ini. Kalian bisa lihat ini ya, lihat kursor saya, klik pilih yang ini. Oke, nggak jadi horizontal, itu jauh lebih enak ya teman-teman. Oke, itu mungkin penjelasan singkat ya tentang add atau layout yang paling basic banget. Next mungkin kita akan coba bikin tampilan yang seperti ke video kemarin. Kalau kita kemarin pakai manualan ya, kalau teman bisa lihat kita pakai manualan, pakai rectangle, pakai teks gini di rata tengah, rata kiri gitu. Next kita bikinnya pakai add atau layout biar lebih enak ya teman-teman. Oke, segitu aja penjelasan tentang auto layout secara sederhana dan simpelnya ya teman-teman. Next kita akan coba bikin seperti ini. Oke, jangan lupa tekan share, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. See you next time.